curahan hatiku akan terjadi kami di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu Kau menerimaku apa adanya. Terima kasih Yesus. Di hadirat-Mu tak Kau tolak hati yang hadirat-Mu. Di hadirat-Mu Kau memberikan curahan hatiku. Di hadirat-Mu Kau berikan jalan keluar Tuhanku. Kaulah Tuhanku, gunung batuku, tanahku yang kuasamu. Peganganlah Tuhanku, kaulah Tuhan keselamatanku. Kau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Kaulah Tuhanku, gunung batuku, tanganmu yang kuat selalu pegang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku. Kau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Yang penolongku, Kau penolongku, Kau penolongku yang selalu aku andalkan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Allah kita yang luar biasa. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang sempurna dan nyata dalam kehidupan kami. Bapa kami yang baik, saat ini kami ada di sini. Kami membawa hati kami. Saat ini kami rindu Tuhan untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Karena hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dipuja di muka bumi ini. Sungguh Kau Allah yang baik, yang luar biasa. Bapa, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya nanti. Bertatalah dalam ruangan ini Bapa, biarlah kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Haleluya. Kita akan bersorak, kita akan memuja Allah kita yang luar biasa. Biar kami akan berlalu, biar bulan tidak bercahaya lagi, tapi Allah kita akan tetap bersama kita. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak menaikkan janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak menaikkan janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Amin. Siapa cinta kita? Yesus cinta. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi,
bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak menaikkan jatuh. Oh haleluya, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta siapa? Saya cinta Yesus. Mau goyang ya? Yesus mau berjoget siapa? Boleh kan gini dulu? Saya cinta. Goyang lagi ke kanan. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya cinta Yesus, amin. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Beri kemuliaan luar biasa, amin. Ada sukacita, haleluya. Satu, silakan duduk kembali. Saudara, kalau orang yang namanya jatuh cinta, ya selalu pengen banget ketemu, betul? Selalu memikirkannya senantiasa pagi, siang, malam, bahkan setiap detik, betul ya? Hari ini kita akan menyanyikan suatu pujian. Kita jatuh cinta pada sosok yang luar biasa. Ya, jatuh cinta kepada siapa? Pada Yesus Tuhan, haleluya. Setiap hari kita akan merindukannya. Setiap hari kita ingin selalu dekat dengannya. Hidup kembali, hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna karena Kau selalu di sisiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Coba untuk berdiri, kita bergoyang hidup kami. Kita menyambut Tuhan yang luar biasa. Yesus, hidup jadi penuh makna karena Kau selalu di sisiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan.
Jatuh cinta kepadamu Yesus, yang telah sedia di pihakku. Di dalam tanganmu kuserahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Di dalam tanganmu kuserahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Di dalam tanganmu kuserahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita silakan duduk kembali. Saudara kasih, saya yakin dan percaya bahwa Allah kita begitu luar biasa. Dan saya yakin juga bahwa firman itu hidup dalam kehidupan Anda. Puji nama Tuhan. Saya akan beri kesempatan bagi saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sambil mempersiapkan diri, kita angkat suatu pujian. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Suka-suka Tuhan, Tuhan mau apain kita, pasti satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Saya persilakan bagi yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo. Yang berulang tahun ada? Ada ya? Oh, Budi. Bu Chandra ulang tahun. Oh, bukan. Ada? Yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Tidak ada? Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Anda semua diberkati oleh Tuhan. Saya sedikit sharing saja. Pada waktu Bapak Gembala WA, Bu Rina bisa WL untuk minggu ini.
Saya kira Bu Tante David, saya bilang iya Bu gitu ya, ternyata Bapak David. Kemudian saudara, suatu malam saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, gimana ya gitu ya, gimana ya? Saya berdoa, saya berkata, Tuhan gimana ya? Kalau saya memimpin pujian saya harus gendong lagi gimana ya? Mungkin saudara semuanya menyaksikan saya kalau memimpin pujian sama gendong si kecil, dan sekarang saya tambah kecil, dianya tambah besar ya. Tuhan bagaimana gitu? Saya bingung, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan gak terlalu lama saudara untuk menjawab apa yang menjadi sesuatu pertanyaan dalam diri saya. Saya diingatkan sama Tuhan pada waktu anak saya kecil tampil di ibadah Natal ya. Dia bisa menari di sana sama teman-temannya. Dan Tuhan ingatkan saya juga saat saya latihan. Jadi saat saya latihan, saya mengajak dia itu untuk ikut menari. Dan puji nama Tuhan, saya bersuka cita untuk jawaban Tuhan itu. Dan pada saat latihan saya pun melakukan hal yang sama. Jadi biasanya kalau latihan kan mereka duduk, memang berada sedang ada di ibadah raya, dan dia bawa mic-nya sendiri. Dan puji nama Tuhan, Tuhan luar biasa, kita bisa bersuka cita di sini, dan dia juga bisa belajar walaupun masih kecil ya, bisa belajar untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, itu kesaksian saya. Saudara, apapun pergumulan saudara yang menjadi beban hidup saudara, datang sama Tuhan. Boleh minta doa sama Pak Pendeta, boleh. Tapi intinya di sini Tuhan ingin Anda datang. Tuhan ingin Anda duduk diam di tempat kudusnya. Kita ungkapkan semua rasa. Pujian pertama kita katakan di hadirat Tuhan itu, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tuhan itu tahu isi hati kita paling dalam. Saat kita datang ke hadirat Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar dalam hidup kita, apapun itu persoalan kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat suatu pujian. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita buka hati kita. Tuhan, aku siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Aku siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati Tuhan. Oh
nama Engkau ya Bapa. Biarlah puji-pujian kami Bapa bisa menyukakan hati Engkau. Bapa kami yang baik, sebentar kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Kau urapi beliau Bapa dengan kasih setia-Mu, dengan hikmat-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari bibirnya, semua itu karena hikmat daripada Engkau ya Bapa. Berkati dan urapilah hamba-Mu ini Tuhan, menjadi hamba yang takut akan Engkau, menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang benar-benar melayani Engkau dengan hatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami siapkan hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Cek. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Maaf ya ada gangguan sedikit. Semoga tidak mengurangi damai sejahtera kita pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum saya membuka Alkitab, saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Sugiman. Bisa berdiri sebentar Pak? Tolong yang di sebelahnya kasih salam. Selamat datang di keluarga besar GBD Anugerah. Semoga tidak menjadi yang pertama dan terakhir, dan akan terus bersama-sama dengan kita dalam memuliakan Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar tentang bagaimana mempergunakan iman. Saya kasih tema renungan pagi ini, milikilah iman yang gila. Mungkin sebagian besar dari Anda mengernyitkan ini sambil Wan Afid ini, iman kok gila. Emang ada orang gila beriman? Kayak apa iman yang gila ini? Saya sudah mulai gila ini. Yang saya maksud dengan kata gila dalam konteks judul firman Tuhan pagi hari ini bukan kurang waras ya, bukan gila yang tidak waras, bukan gila yang gendeng edan dan lain sebagainya, tetapi kata gila itu mewakili atau mengekspresikan sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang jauh di luar dari batas kewajaran, yang extraordinary, yang ekstrim. Itu kata gila yang dimaksud di sini. Apa ada? Oh ada. Ya, Alkitab menceritakan beberapa tokoh di dalam Alkitab yang punya iman gila, iman yang luar biasa, iman yang jauh dari batas normal, iman yang tidak berkompromi dengan logika. Dan ini iman yang dahsyat yang Tuhan mau. Mau buktinya? Saya ajak Anda membuka satu contoh. Jadi saya punya 3 contoh. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Kalau tidak berarti saya sambung minggu depan. Contoh pertama, kita baca di dalam 1 Samuel 17. Kita
kitab 1 Samuel pasal 17. Tentang siapa ini? Daud, iya. Tentang Daud. Saya baca dari mulai ayat yang pertama. Karena ini cerita, jadi akan sangat lebih baik kalau kita selesaikan membaca sampai selesai. Tetapi tentu saja itu makan waktu yang cukup lama. Saya akan melompat-lompat ya. Kita baca di sini. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Jadi ceritanya ini orang Israel sedang berhadapan dengan orang Filistin. Mereka biasa berperang. Dan Saul ini sudah berkali-kali berperang melawan orang Filistin. Ya. Tetapi hari itu berbeda. Karena hari itu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal itu kalau dikonversi dalam sentimeter atau dalam meter itu 3 meter lebih, Pak. 1 hasta itu 45 cm. Jengkal itu setengahnya hasta, kurang lebih 20 sampai 22 cm. Jadi kalau di total itu kurang lebih 3 meter, kurang lebih. Bisakah Anda bayangkan seseorang dengan tinggi 3 meter? Ada pemain basket yang disebut raksasa, itu tingginya 2 meter. Itu sudah, saya 160 kurang sedikit ya. Kalau lihat orang 2 meter ya udah ini. Bayangkan kalau kita berhadapan dengan seseorang yang tingginya 3 meter, nyundul plafon. 2 kalinya kita, manusia biasa. Dan Goliat ini adalah seseorang yang biasa berperang, pahlawan sejak mudanya. Kita akan baca nanti. Tampillah Goliat. Goliat ini ceritanya begini, kita singkat saja. Menantang barisan tentara Israel. Hei orang Israel, kita nggak usah perang secara massal. Begini aja lah. Kamu kirim orang untuk bertanding 1 lawan 1 dengan saya. Kalau orangmu menang, kami jadi budakmu. Tapi kalau kami yang menang, kalian jadi budak. Apakah orang Israel berani? Kita baca. Ayat yang ke-11. Langsung saja ya. Nanti Anda bisa baca deskripsi tentang Goliat ini dari ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ini seseorang yang namanya Goliat ini. Tapi kita baca dulu ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saya mengambil contoh Daud adalah seseorang yang punya iman gila. Gila imannya. Di mana gilanya nanti kita pelajari. Kita lihat dulu. Musuhnya ini adalah seseorang yang luar biasa, tingginya 3 meter. Dia pakai ketopong tembaga. Berat, Pak. Ketopong itu berat. Baju sisiknya, baju sirahnya itu beratnya 5.000 sikal. Kalau dikonversi dalam kilogram itu 56,7 kilo. Baju etok 56,7 kilo. Bayangkan kalau sampean pakai baju 50 kilo. Iso gak iso laku ya. Ini Goliat 56,7 kilo. Gagang mata tombaknya itu 600 sikal, kurang lebih 5 kilo. Senjatanya, gagangnya, tombaknya itu seperti
pesa tukang tenung. Pesa tukang tenun itu gedenya kurang lebih sekitar balok kayu 6 kali 12. Jadi senjatanya orang ini sudah mengerikan. Bahunya pakai pelindung tembaga, kakinya pakai pelindung tembaga. Jadi semua terbungkus, hampir tidak punya celah untuk dikalahkan. Dan orang Israel ini ketakutan. Saul itu raja Israel yang dipilih Tuhan. Pertama, dia paling tinggi di antara orang Israel. Anda bisa baca pasal-pasal sebelumnya dan Anda menemukan Saul itu sebahu lebih tinggi dari semua orang Israel. Jadi semua orang Israel itu segininya, dia lebih tinggi. Artinya dia lebih jangkung, lebih gagah daripada semua orang Israel. Dan Saul ini bukan raja kaleng-kaleng, Pak. Karena di cerita sebelum-sebelumnya Anda akan melihat bahwa dia juga berperang dan mengalahkan musuh. Beberapa kali dia disuruh perang oleh Tuhan melalui Nabi Samuel, dan dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, termasuk orang Filistin. Tapi kali ini ketika dia melihat sosok Goliat yang luar biasa, mereka berseberangan bukit ya. Mereka berdiri di lereng yang satu dan yang satu di lereng sebelah sini, dan lembah ini ada di tengah-tengah mereka. Dalam jarak sekian puluh meter, mungkin ratusan meter, Goliat tetap tidak terlihat kecil karena dia memang besar. Dia raksasa. Dan Saul serta seluruh orang Israel sangat ketakutan. Mengapa saya angkat tema ini? Karena kondisi dan situasi yang kita hadapi hari-hari itu tidak beda jauh dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh para tokoh ini. Saya angkat 3 tokoh, ada banyak tokoh, tapi 3 saja. Semoga selesai waktunya. Ya. Situasi dan kondisinya mirip dengan kondisi kita. Apa? Tekanan yang berat, persoalan yang berat, masalah yang cukup rumit. Pemerintah sampai sekarang masih bingung mengatasi COVID. Semua upaya sudah dilakukan. Dalam satu berita dikatakan, Jokowi, saya sudah mengeluarkan semua jurus yang saya punya. Tapi angka penularan COVID sampai hari ini masih tinggi. Saya tidak lagi mengikuti penyebaran COVID di Indonesia ini, tidak tahu sekarang sudah berapa. 200 lebih yang positif ya. Sekali lagi saya katakan 200 lebih yang positif, yang meninggal berapa? 9.000 9.000-an ya. Ya, mungkin 9.000 dari 200.000 lebih positif. Yang sembuh berapa? 180-an. Akeh ndi? Sing mati apa sing waras? Oke, kita lewat. Kami tidak ada, Pak. Kenapa? Tanah makamnya tidak ada. Tanah makamnya tidak ada. Oh, itu kuburan Bukit Bambi masih ada. Bambi, Pak. Saudara yang dikasih Tuhan, ya nanti kalau kuburan tidak ada, satu lubang bisa diisi 5 orang, 10 orang. Ya kayak yang diberitakan di luar negeri itu, di mana itu, satu lubang bisa diisi ratusan orang, cemplung tadi siji. Seperti tsunami Aceh beberapa tahun yang lalu ya. Itu bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Masalahnya sekarang ini adalah persoalan yang kita hadapi dengan persoalan yang Daud hadapi itu sebenarnya sama. Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dengan persoalan yang dihadapi bangsa Israel zaman ini, zaman Alkitab ini, zaman cerita 1 Samuel itu kurang lebih sama. Apa? Hidup dan mati. Orang ini, kenapa bangsa Israel ini takut kepada bangsa Filistin? Kita akan belajar nanti. Ternyata bukan hanya Goliat,
raksasa yang ada di sana. Orang Gad itu produsen raksasa. Banyak raksasa yang dilahirkan dari keturunan orang-orang Gad. Sekarang masuk ke episode kedua dari cerita ini, yaitu ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata, Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu, Daud yang paling kecil, Daud anak ke-8. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi selama 40 hari tidak terjadi pertempuran massal, hanya adu perang urat saraf. Orang ini, Goliat ini selalu keluar pagi mencemooh. Ayo kirim orangmu sini, lawan sama aku, duel 1 lawan 1. Kalau kamu menang, kami semua jadi budakmu. Tapi kalau kamu kalah, kalian semua jadi budak kami. Orang Israel tidak ada yang berani, termasuk Saul. Kenapa? Karena mereka menimbang kekuatannya dibanding dengan Goliat tidak seberapa. Mereka sedang memakai apa? Logika. Mereka sedang memakai logika. Perhatikan kata-kata saya di depan. Iman yang gila itu iman yang tidak kompromi dengan logika. Sampai catat, sampai garis bawah. Iman yang gila itu iman yang tidak kompromi dengan logika. Perhatikan baik-baik. Ini ceritanya tidak jauh dari medan perang itu ada rumahnya Daud, rumahnya Isai, bapaknya Daud. Di sana Daud menggembalakan kambing domba ayahnya. Karena ketiga anak kakaknya pergi ikut perang bersama Saul. Kekhawatiran seorang bapak membuat Isai menyuruh Daud, kamu pergi ke medan perang. Kamu lihat kakakmu gimana kabarnya. Apakah ia baik-baik saja? Kamu bawa ini bekal-bekal ini ya, nanti kamu kasihkan sama mereka. Daud pergi membawa barang yang disuruh oleh ayahnya, ya, ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak-sorai. Perhatikan Bapak Ibu, setiap hari selama 40 hari mereka hanya mengatur barisan, enggak perang. Kenapa enggak perang? Takut. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan, ya. Ayat 23, saya lompati. Sedang ia berbicara, ia ini Daud, dengan mereka, dengan kakak-kakaknya, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Perhatikan ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, kemana mereka? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkali-kali ditulis oleh Alkitab bahwa orang Israel lari ketakutan, sangat ketakutan karena berhadapan dengan Goliat. Daud mendengar.
Ya, Daud mendengar, saya singkat saja. Ayat 26, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Dari sekian ratus atau sekian ribu tentara Israel termasuk Saul, tidak ada seorang pun yang mengucapkan kalimat ini. Kenapa Daud berani? Kenapa Saul tidak berani? Padahal Saul itu paling besar di antara semua orang Israel. Dia tidak berani menghadapi Goliat. Dia bersembunyi di istana. Dia bersembunyi di belakang barisan. Barisan prajuritnya disuruh ke depan. Bahkan prajuritnya pun ketakutan. Mengapa? Saya mau kasih tahu. Karena Saul tidak punya iman kepada Tuhan. 2 kali dia disuruh perang oleh Tuhan. Yang pertama lawan orang Filistin. Ini setelah perang-perang yang lain. Dia tunggu Samuel 7 hari gak datang. Dia lancang mempersembahkan korban kepada Tuhan, bukan tugasnya. Dan Tuhan marah. Samuel berkata, perbuatanmu ini bodoh. Memang hari itu Tuhan tetap menjaga wibawanya dan membuat Israel menang melawan orang Filistin. Walaupun sebelumnya mereka sangat ketakutan. Ya, mereka hanya menunggu Samuel mempersembahkan korban lalu mereka maju perang. Tapi karena Samuel 7 hari gak datang-datang, Saul nekat bakar korban sendiri untuk Tuhan. Tapi itu tidak benar. Baru saja dia mempersembahkan korban, Samuel ketok kelunuk-kelunuk. Dan Samuel menegur Saul. Yang kedua, ketika Saul disuruh untuk menghabiskan orang Amalek, bunuh tumpas semua orang Amalek, dari rajanya sampai bayi, semua binatangnya tumpas habis, jangan ada dibiarkan hidup seorang pun. Tapi apa yang terjadi? Ketika Saul berperang, dia selamatkan Agag, dia tidak bunuh Agag, raja Amalek, dan binatang-binatang ternak yang gemuk-gemuk, yang baik-baik tidak ditumpas, sing elek-elek dibunuh ya. Sing api-api dijaga. Alasannya apa? Untuk korban kepada Tuhan. Dan sejak itu Tuhan menolak Saul. Saul tidak punya iman. Saul tidak punya kepercayaan kepada Tuhan. Saul tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saul adalah seorang raja Israel yang hanya melihat, berpikir berdasarkan logikanya. Itulah sebabnya dia takut. Kenapa? Karena memperbandingkan dirinya dengan Goliat. Walaupun dia lebih tinggi dari orang Israel, taruhlah dia 2 meter, Goliat 3 meter. Goliat lebih besar, dengan persenjataan yang luar biasa, medeni. Tapi kita lihat sekarang gendengnya Daud ini. Ketika Eliab mendengar perkataan Daud ini, marah dia, tegur. Teruskan membaca, apa yang kuperbuat, bla 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 bla, ya. Terus kemudian sampailah perkataan Daud ini ke telinga Saul. Lalu Daud dipanggil oleh Saul, diinterview, ya, diinterview. Dia berkata kepada Saul begini, Daud ini, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, lihat Pak, ini orang yang pakai logika. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Orang yang berpikirnya hanya menggunakan kemampuan berpikir, logika. Dia memperbandingkan Daud. Aku wae lho Daud, gak wani lawan Goliat. Apa maneh awakmu saipet. Ini bahasa Surabaya ya. Apa maneh awakmu saipet cilik imut. Karena Daud waktu itu baru 17 tahun, mukanya masih kemerah-merahan kata kita, masih imut-imut, masih sangat muda. Dia tidak punya pengalaman. Tapi apa kata Daud? Dia telah mendapatkan pelajaran
dari Tuhan. Ini yang saya sebut mengalami Tuhan. Perhatikan, hambamu ini ayat 34 biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saya tanya, Pak, Bu, menurut sampean perkataan Daud ini fakta atau mitos? Hah? Daud ini sedang berkata fakta atau membesar-besarkan dirinya? Yakin? Yakin fakta? Dia baru 17 tahun. Siapa di sini yang 17 tahun? Ayo. 18. Ya wis. Wani lawan singa. Ketika datang singa dan beruang, ini kesaksian Daud kepada Saul. Saul itu raja, jadi dia pasti tidak berani main-main. Ya, dia berkata secara real fakta. Ketika singa dan beruang datang menyerang kambing domba hambamu ini, aku mengejarnya. Loh, malah Daud yang ngejar singa. Lah kalau kita, wah ketemu, kita yang lari, bukan kita ngejar singa, kita dikejar singa. Tapi Daud, aku mengejarnya, menangkapnya, menghajarnya. Gila enggak? Kenapa dia bisa berani melawan singa dan beruang, Pak? Ini pertanyaan loh, dan ini luar biasa kalau kita temukan jawaban. Kenapa dia berani lawan singa dan beruang? Anak kecil 17 tahun. Karena dia percaya sama Tuhan. Karena dia yakin dengan Tuhan. Ini yang saya sebut iman gila. Imannya gila, benar-benar gila. Dia lawan singa dan beruang. Kalau dia berdiri menghadapi aku pegang janggutnya, aku bunuh dia. Luar biasa. Dia bunuh singa, dia bunuh beruang. Itulah pelajarannya sepanjang di padang. Itulah pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang saya sebut mengalami Tuhan. Dan pengalaman itu menjadi bekal yang berharga bagi hidup. Jadi ketika ketemu Goliat, buat dia, kalau apa-apaan nih Goliat ini. Kecil. Saya sudah berhadapan dengan singa dan beruang. Dan mereka tak bunuh, tak hajar. Luar biasa. Kita ketemu singa mengaum aja udah langsung lari. Dia hajar singa dan beruang. Dan ini ayat perkataan Daud, ayat ini kita bisa pegang dan kita bisa tiru. Ayat 37 pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saul tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saul hanya berkata, oke, kalau gitu pergilah dengan selamat. Sebagai sebuah rasa terima kasihnya kepada Daud karena sudah merasa dilepaskan dari kesesakan, Saul mengenakan pakaian perangnya kepada Daud. Saul itu tinggi besar, Daud kecil, disuruh pakai baju perangnya Saul. Bisa sampai bayangkan? Ya grombyong kabeh, malah dia tidak bisa berjalan. Ini ayat. Dia lepaskan. Baju perang itu justru membuatnya tidak nyaman. Dia lepaskan. Nah, ini masuk kepada iman yang gila dari Daud. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkat, ditanya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu.
Orang Filistin tadi senjatanya apa? Tombak, lembing, pedang. Tombaknya seperti pesa tukang tenung. Ujung tombaknya beratnya 5 kilo. Baju sirahnya 57,6 kilo. Ya, dan belum ketopongnya dan lain sebagainya. Yang tidak mungkin bisa ditembus oleh senjata Daud. Tapi Daud senjatanya apa? Watu. Ketepil. Kalau ketepilnya mereka itu tidak pakai gagang kayak di Indonesia. Kalau pakai gagang di Indonesia biasanya kayunya jambu itu dipakai. Saya dulu kalau kecil pakai kayunya jambu jadi setik. Cedes. Dia cuma diputer. Jadi ketika dilempar salah satu talinya dilepas, batu yang di tengah itu akan melesat. Mengapa dia memilih 5 batu yang licin? Licin karena untuk mengatasi masalah aerodinamis. Kalau batu itu tidak berbentuk, sembarangan bentuknya, itu mengurangi laju kecepatan. Dia pilih yang licin supaya lajunya kencang. Kenapa 5? Karena ayat ini jelas ditulis, ya, jelas ditulis secara rinci. Ia mengambil, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Mengapa 5? Oh, kayak Joko-Joko BE meleset. Iya. Enggak, Pak. Enggak. Ini iman profetiknya Daud. Saya katakan tadi bahwa mengapa orang Israel dan Saul ketakutan? Ternyata yang raksasa di barisan orang Filistin itu enggak cuma Goliat. Ada 4 lain yang juga raksasa. Nah, kita akan lihat, kita akan buktikan. Mengapa 5? Ya untuk membunuh yang 5-5-nya ini. Luar biasa. Ini loh iman yang gendeng, iman yang gila. Lawan satu orang Goliat aja mikir, Saul mikir 40 hari tidak berani bergerak. Daud mikir mateni 5-5-nya. Ini yang saya sebut iman gendeng. Daud gendeng imannya, luar biasa. Dan Anda tahu, pertarungan Goliat lawan Daud adalah pertarungan tercepat dalam sejarah dunia. Mike Tyson lawan musuh-musuhnya butuh waktu beberapa menit, mungkin bisa lebih dari 1 ronde untuk meng-KO musuh. Daud gak sampai, Pak, gak sampai 2 menit. Sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Goliat. Bajunya itu sudah besi, lapisan besi, gak bisa ditembus pedang. Lu ambil batu, mancep di sini, tek, terbenam. Alkitab katakan batu itu mancep, terbenam. Tulang dahinya Goliat retak, langsung membuat dia limbung. Gak terpikirkan. Dan ini strategi. Itulah sebabnya Daud berkata, di tangan Tuhanlah peperangan. Sebenarnya Daud itu hanya melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, karena dia yakin kemenangan itu sudah dipegang. Nah, ini loh iman yang gila itu, Bapak Ibu. Ini yang dia katakan, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang yang tak bersunat itu. Hanya 1 jurus, tidak lebih dari 2 menit, cetek, roboh. Dia deketi Goliat, dia hulus pedang Goliatnya, dia potong kepalanya, jebret, mati. Goliat mati. Akibatnya apa? Semangat orang Filistin langsung anjlok, jatuh. Sebaliknya semangat orang Israel naik, langsung mereka kejar. Dan orang Filistin dikalahkan karena inspirasi dari seorang anak muda yang percaya kepada Tuhan dengan iman yang gila. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk melihat raksasa yang lain. 2 Samuel 21. Tadi saya sebutkan ada 5 raksasa. Kenapa? Daud ambil 5 batu. Kenapa enggak 1? Saul
berpikir begini, ini pikiran orang yang negatif, ini pikiran orang yang pecundang. Goliat itu tinggi besar dan saya tidak mampu melawannya. Tapi pikiran pemenang, pikiran Daud, Goliat itu tinggi besar, maka aku tidak akan meleset untuk mengenainya. Beda. Sama, objeknya tinggi besar, tapi pecundang itu mikir aku nggak bisa mengalah. Tapi pemenang, iki kesempatan. Karena medianya terlalu besar, maka aku pasti tidak akan meleset. Lalu kenapa dia ambil 5? Karena ada raksasa yang lain. 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 17. Tolong coba. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, sekali lagi, maka berangkatlah Daud. Ini Daud yang sudah jadi raja ya, bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi-Benob yang termasuk keturunan raksasa, jadi raksasa kedua setelah Goliat, berat tombaknya 300 sikal. Tadi Goliat 600 sikal, jadi dia sedikit lebih lemah daripada Goliat. Tembaga dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. 17. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat. Silakan dibaca sendiri. Jadi poinnya, Abisai sanggup membunuh raksasa. Di mana keberanian Abisai muncul? Karena dia terinspirasi oleh Daud. Daud yang kecil bisa membunuh Goliat. Abisai, anak Seruya, dia bangkit dan serang Yisbi-Benob, dibunuhnya raksasa itu. Raksasa kedua mati. Sekarang pasal 21 ayat 18. 2 Samuel 21 ayat 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Saf mati ya. Ini raksasa ketiga. Lalu ini yang keempat, ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Ini bukan Goliat yang tadi. Kita baca 1 Tawarikh 20 ayat 5. Siapa yang dimaksud ini? Siapa yang dibunuh oleh Elhanan ini? Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan siapa? Lahmi, saudara Goliat. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Jadi Goliat yang di 2 Samuel 21 itu bukan Goliat yang sudah mati dibunuh oleh Daud, tapi saudaranya Goliat yang namanya Lahmi, raksasa keempat. Raksasa kelima, ayat 21. Pasal yang sama, 2 Samuel 21 ayat 20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. 21. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan, anak Simea, kakak Daud, menewas 5 raksasa. Mati semua. Jadi ketika Daud mengambil 5 batu yang licin dari dasar sungai, itu iman profet. Dia tidak hanya membunuh Goliat, dia butuh 1 saja batu untuk membunuh Goliat, tapi 4 ini.
dipersiapkan untuk memburu 4 raksasa yang lain. Ketika Goliat mati, Goliat yang tadi, orang-orang Filistin kabur termasuk 4 raksasa. Mereka mentalnya sudah turun, mereka kabur. Tapi di lain kesempatan mereka perang lagi. Apa diceritakan? Lalu terjadi lagi. Untuk membuktikan 5 batu licin yang diambil oleh Daud tadi. Dan benar 5 raksasa itu mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang Anda anggap sebagai raksasa, mengerikan, menakutkan. Apalagi kalau berita yang kita dengar itu hanya berita kematian tentang COVID, oleh COVID. Makin mengerikan, makin menjadi ketakutan. Tapi saya mau kasih tahu sampean, tidak ada raksasa yang tidak bisa dikalahkan oleh iman yang gila. Daud yakin betul Goliat bukan apa-apa. Mari kita miliki keyakinan ini. COVID-19 ini bukan apa-apa. Kenapa? Tuhan yang melepaskan saya dari cakar singa dan beruang. Dia juga yang akan melepaskan saya dari COVID-19. Itu yang harus kita miliki. Itu yang membuat kita berani, yang membuat kita semangat, yang membuat kita yakin. Dan inilah iman yang ekstrim. Iman yang tidak kompromi dengan logika. Jadi kalau mau iman saja, jangan dicampur aduk dengan logika. Saul itu orang yang mencampur adukkan iman dengan logika. Logikanya lebih kuat. Apa yang dia pikirkan? Goliat tinggi besar, aku tidak bisa mengalahkan. Makanya dia sembunyi 40 hari berhadapan barisan dengan orang Filistin. Dia tidak action apa. Tapi Daud yang baru sekali ketemu dengan Goliat itu langsung maju berperang. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dan nama Tuhan itulah yang mengalahkan Goliat. Kita juga berkata hal yang sama. Aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan seruas sekali. Maka kita yakin kita ada dalam perlindungan Tuhan. Itu yang harus kita miliki. Keyakinan ini yang membuat kita lepas dari rasa takut. Jangan campur adukkan dengan logika. Yakin, percaya Tuhan punya kuasa. Kita berkata, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tapi langkah kita, perbuatan kita, sikap kita tidak menunjukkan iman itu. Yakobus katakan, itu bohong, itu sia-sia, itu kosong, itu mati. Iman itu harus ditunjukkan, Bapak Ibu. Iman itu harus muncul, harus ada buktinya, harus ada faktanya, baru disebut iman. Kalau cuma ada di mulut dan di pikiran, itu fenomena. Itu khayalan, itu halusinasi, itu imajinasi iman. Kita melihat orang-orang tokoh-tokoh ini bisa mengalahkan ABCD, mengalahkan musuhnya, mengalami kemenangan. Dan kita hanya membayangkan, oh iya si A menang, oh si B. Kita nggak pernah menang. Kenapa? Karena kita mencampur adukan iman dengan logika kita. Ketika logika kita berhadapan dengan sesuatu yang besar seperti Goliat, kita mikir, iso gak aku menang. Daud tidak pernah berpikir, iso gak aku menang. Dia dari awal berkata, siapa orang itu yang berani mencemooh barisan Allah Israel? Dengan yakin dari awal dia berkata, oh awas kon yo, tak pateni kon. Ini dalam bahasa saya ya. Dan benar, tidak butuh banyak gaya, cukup satu gaya, tes, mati. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Amin.
bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Boleh saya lanjutkan? Sudah hampir 1 jam. Baik, kalau gitu kita lanjutkan minggu depannya. Iman yang gila ini siapa saja yang memiliki, dan kita adopsi. Pak, Bu, persoalan yang kita hadapi dan sedang mereka hadapi itu hal yang sama, mirip. Mungkin Anda berpikir, iya Pak, Goliat ketok moto gampang dihadapi. Sama Pak, sama. Ketika Anda dan saya diperhadapkan seperti Saul, musuh yang medeni, keder. Tapi saya mau kita belajar adopsi iman gendengnya Daud. Mari kita miliki juga iman yang gila, yang gak mikir logika, yang hanya punya iman, yakin Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti buat saya menang. Ini loh Pak yang kita harus miliki. Kita dihadapkan kepada kesulitan, bukan hanya kesehatan, bukan hanya ancaman keselamatan, kesehatan dari COVID-19, tapi juga ancaman sosial, ancaman ekonomi. Itu bukan persoalan mudah, itu raksasa, itu Goliat. Mari kita miliki iman yang Daud. Iman yang gak mikir, aku mangan apa sih? Iso gak aku mangan? Miliki iman, aku percaya Tuhan pelihara saya. Aku percaya Tuhan lindungi saya. Kalau itu yang kita miliki, kita jadi orang yang benar-benar mengalami pemenang, bahkan lebih. Jangan campur adukan iman dengan logika. Karena kalau itu yang terjadi Pak, kita nggak bisa nyanyi suka-sukamu Tuhan. Kita nyanyi suka-sukamu tuh enak lagu nih. Iramanya juga iramanya enak gitu ya, bisa buat goyang-goyang. Hati-hati. Suka-sukamu Tuhan, bener tak? Bener tak suka-sukamu Tuhan? Ojo nek gak suka-sukaku Tuhan. Aku arep nang gereja nek gak yo gak. Sukamu Tuhan? Sukaku. Mari kita koreksi hidup kita Bapak Ibu. Mari kita koreksi iman kita. Jangan cuma nyanyi suka-sukamu ya. Joget angkat alus suka-suka. Ketika dihadapkan dengan masalah, jadi suka-sukaku Tuhan. Maafkan saya. Mungkin ini terdengar keras di telinga kita. Tapi saya ingin jemaat di tempat ini itu bukan jemaat kaleng-kaleng, bukan orang Kristen kepengan, receh, bukan. Kita adalah orang Kristen yang dahsyat, yang punya iman gila, yang gak takut apapun. Bukan berarti gak sama sekali pakai logika, tapi masalah dengan Tuhan, tutup logika, gunakan iman. Masalah dengan ibadah, masalah dengan kemuliaan nama Tuhan, tutup logikamu, nyalakan iman. Dan itu yang dilakukan. Saya akan angkat minggu depan beberapa tokoh lain yang benar-benar berhadapan dengan hidup dan mati, tapi dia tidak tahu. Tapi hari ini cukup. Daud menjadi inspirasi untuk iman yang gila, super gila. Amin. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi sebuah pujian. Hidupku menggenapi firman. Dan tolong jangan hanya menyanyi, resapi syairnya dan usahakan kita bisa melakukan ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupi firman, hidupi pujian ini. Hidupku
firman-Mu. Amin. Ada mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, amin Tuhan. Ada mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau setia. Kau sempurna. Jika kita percaya Tuhan beserta dengan kita, jika kita percaya Allah turut bekerja dalam hidup kita, jangan pernah takut, jangan pernah ragu-ragu dan bimbang, jangan pernah khawatir tentang apapun itu, sebab hidupmu di dalam tangannya dan Dia tidak pernah gagal. Kau sempurna. Rancangan Tuhan sempurna di hidup kita. Dan karya beserahkan hidupku.
yang jemaat saya cinta dalam Yesus. Jangan cukup hanya terkagum-kagum dengan imannya orang lain. Jangan cukup hanya terkagum-kagum dengan mujizat-mujizat yang dialami orang lain, tapi engkau tidak pernah mengalami Tuhan. Tapi bangkitkan semangat dan imanmu untuk mengalami Tuhan, karena mujizat itu nyata. Tuhan mau kita ngalami. Tuhan mau kita ngalami mujizat itu. Tapi mujizat tidak akan pernah terjadi tanpa iman kita menjadi nyata. Imanmu bukan fenomena. Imanmu bukan halusinasi. Tapi imanmu adalah nyata. Buktikan. Dan kau akan melihat mujizatnya dalam hidup kita. Mujizatnya dalam hidupmu. Kuasanya dalam hidupmu. Buktikan. Mari kita miliki iman yang gila seperti Daud. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sebuah cerita yang sangat menginspirasi kami pagi hari ini. Sebuah cerita tentang bukti nyata iman yang bekerja, iman yang bergerak, iman yang dibuktikan melalui perbuatan. Tuhan, kami mau punya iman seperti Daud. Kami tidak ingin iman kami diporak-porandakan oleh logika, oleh panca indera kami, oleh berita yang kami dengar, oleh kondisi yang kami lihat. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan yang menolong Daud, Tuhan yang sama akan menolong kami semua. Tuhan yang melepaskan Daud dari cakar beruang dan singa dan dari tangan Goliat. Tuhan yang sama yang melepaskan kami dari setiap masalah yang kami hadapi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Impartasikan firman-Mu ini dalam hati pikiran kami, agar kami mengerjakannya hari demi hari. Kami bukan pecundang, tapi kami adalah pemenang. Kami melihat peluang di dalam setiap persoalan. Kami yakin Tuhan turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan, kami menghidupi firman-Mu di hidup kami. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Dan Tuhan berkati supaya firman-Mu ini Tuhan tidak hanya kami dengar, tapi kami bisa buktikan melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami percaya Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu hanya mampu sampai di sini menjelaskan. Roh Kudus, Engkau menjelaskan lebih lagi, menyingkapkan lebih lagi, sehingga kami semakin paham, semakin mengerti, dan semakin hidup oleh firman. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati firman yang sudah ditaburkan, tidak kembali dengan sia-sia, tapi berbuah, bertumbuh dan berbuah lebat, hanya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengarkan. Sebelum saya sampaikan pengumuman ibadah untuk minggu depan, ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Putris. Tuhan memberkati di usia yang baru, makin dewasa, makin beriman, makin kuat dengan Tuhan. Juga selamat
ulang tahun pernikahan untuk keluarga Bapak dan Ibu Chandra. Selamat Bu ya. Yang keberapa Bu? 22 tahun ya. Berarti sama dengan saya. Ya. Selisih 1 tahun. Puji Tuhan, tetap setia, tetap bahagia, tetap rukun, tetap indah di hadapan Tuhan, dan tetap mempermuliakan Tuhan. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Sugiman. Nanti alamatnya boleh dikasih ke saya Pak, mungkin saya bisa lakukan kunjungan ke rumah gitu ya. Blok apa gitu, lupa. Nanti kasih ancar-ancarnya saja ya. Puji Tuhan, selamat bergabung dengan keluarga besar GPDI Anugerah Bukit Bambi. Lalu pengumuman gereja Sabtu tanggal 26 bulan ini ada doa puasa jam 11:30 siang, dan dilanjutkan sore ada ibadah anak Sabtu ceria masih melalui Google Meet, dan saya sebenarnya sangat rindu anak-anak bisa hadir di gereja. Masa orang tuanya sudah berani, anaknya tidak berani. Kita bangkitkan juga iman mereka seperti iman orang tua, supaya mereka juga mengalami Tuhan ya. Dan ini butuh doa supaya Tuhan mengizinkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Lalu ada pra remaja jam 6 sore, kemudian dilanjutkan dengan pemuda dan remaja di jam 7 malam. Doakan juga supaya kedua wadah ibadah ini juga bertumbuh dan Tuhan dipermuliakan. Dan minggu depan kita akan ibadah kembali dalam ibadah raya hari Minggu dengan WL-nya Ibu Dina, singernya nanti Ibu Tias dan Glory. Ibu Tias sanggup bisa? Bisa ya Bu? Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengumuman gereja. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada WL. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya minta dengan kasih Mas Theo sama Mbak Cislin, oh Josephine, untuk menjalankan kantong persembahan. Matahari tak bersinar lagi.
Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa untuk persembahan. Saya minta dengan kasih ayahnya cucu berdoa untuk persembahan, dan saya minta dengan kasih Ibu Dina berdoa untuk syafaat, dan akan ditutup oleh Bapak Gembala. Segala puji, syukur, hormat bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami puji, dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, jika pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah raya, dan kami telah mendengarkan firman Tuhan, firman yang memberikan kami kekuatan dan belajar dari kedua tokoh. Tokoh yang pertama Saul yang menggunakan logika tanpa iman. Tokoh yang kedua Daud yang menggunakan iman tanpa logika, dan itu yang sedang kami mau kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai terus pelayanannya, bertambah-tambah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Istri dan anak-anak diberkati Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan yang sudah kami berikan persembahan pada pagi hari ini. Kami percaya korban persembahan yang kami hantarkan kepada hadapan Tuhan boleh berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami tahu dan kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami berikan tulus dan ikhlas, dan itu semua untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sehingga mereka dapat mengatasi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pandemi yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan, berilah Tuhan yang campur tangan, sehingga setiap kasus yang terjadi di dalam bangsa kami melalui pandemi ini Tuhan boleh berlalu dari bangsa kami karena campur tangan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami pandemi ini. Amin. Yesus, Sembuhkan mereka yang sakit, Bapa. nyatakan di dalam kehidupan Nyatakan mereka, kuasa-Mu sehingga mereka boleh bahwa COVID ini sembuh daripada damai. bisa diatasi. Bahkan para medis yang Tuhan, berikan kekuatan kemampuan dalam nama Yesus. Berikan kemerdekaan kami, Tuhan. Berikan kami keyakinan supaya kami tidak takut. Kami bisa mengatasinya. Kami bisa mengalahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan Ya. permasalahan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan pekerjaan Terima yang ada kasih. di dalam bangsa kami, baik yang ada di kota-kota besar bahkan
sudah Tuhan utus, Tuhan tempatkan mereka di tempat ini untuk menjadi panutan bagi jemaat yang ada. Tuhan juga terus memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka dimanapun berada. Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, ini menjadi doa hamba-Mu untuk seluruh jemaat-Mu. Berkati, lindungi, jauhkan dari malapetaka, celaka, supaya tidak ada kesakitan yang menimpa kami semuanya. Tangan Tuhan terulur dan menudungi kami, sehingga kami selamat dimanapun dan kemanapun kami pergi. Tuhan tetap menjadi Allah kami yang kuat, yang menyertai dan melindungi, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah ini, dan sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Yang di rumah juga akan selesai dan kembali kepada kesibukannya yang lain. Namun sebelum kami berpisah Tuhan, izinkan hamba memohonkan berkat-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ini di dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan bisnis mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati apapun yang dikerjakan dan dilakukannya, dan membuatnya berhasil Tuhan. Sungguh tangan-tangan yang terampil Tuhan urapi, Tuhan berkati, supaya pekerjaan mereka semakin berhasil. Mereka terus naik dan tidak turun. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka mempermuliakan nama-Mu dengan hartanya. Mereka mempermuliakan nama-Mu dengan hidupnya. Mereka mempermuliakan nama-Mu dengan segala yang ada dalam hidup mereka. Berkati juga anak-anak kami Tuhan, sebab masa depan ada di tangan mereka. Sertai, berkati, lindungi, jamah, supaya hati mereka tertuju kepadamu, supaya hidup mereka mempermuliakan, menyenangkan Tuhan. Jauhkan dari pengaruh yang menyesatkan, jauhkan dari segala hal yang membuat mereka rusak. Tetapi Tuhan mengasihi dan menyayangi mereka, dan memberikan masa depan yang terbaik buat mereka Tuhan, supaya kelak mereka dapat menjadi generasi yang mempermuliakan nama Tuhan. Apa kami berdoa buat tangan-tangan yang sudah berkorban, memberikan sembahan, mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan buka tingkap langit, Tuhan curahkan berkat berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin makmur, semakin diberkati, dan semakin mereka juga melakukan sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaan